Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hundi Dwi Aprilia, NPM 128 dari Prodi Administrasi Publik, ingin mempresentasikan perbedaan birokrasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Singapura. Ya, kita tidak asing lagi dengan yang namanya birokrasi. Birokrasi telah lama menjadi bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berbasis aturan dan memiliki hierarki. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu contoh perbandingan birokrasi di Indonesia dengan birokrasi yang ada di Singapura dalam hal izin usaha. Izin usaha merupakan bagian yang sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha. Izin usaha ini dikeluarkan oleh pemerintah demi memastikan bahwa usaha tersebut tidak merugikan lingkungan, keamanan, dan kesehatan masyarakat sekitar usaha. Serta izin usaha dikeluarkan untuk memastikan usaha tersebut mematuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan izin usaha yang terletak pada beberapa aspek yang meliputi pendaftaran, biaya, dan kemudahan investasi. Berikut adalah beberapa perbedaan yang terdapat pada proses pendaftaran. Di Indonesia, proses pendaftaran usaha lebih panjang dan memerlukan lebih banyak prosedur. Sedangkan di Singapura, proses pendaftaran usaha lebih cepat dan mudah sehingga memerlukan hanya beberapa prosedur. Yang kedua meliputi biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran usaha di Indonesia lebih tinggi daripada di Singapura. Di Indonesia, biaya pendaftaran usaha sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata per kapita. Sedangkan di Singapura, biaya pendaftaran usaha hanya sebesar 0,5%. Kemudian investasi. Di Singapura memiliki online single submission dalam hal investasi yang mempercepat dan meningkatkan investasi dan usaha melalui penerapan izin usaha secara terintegrasi dan elektronik. Hal ini dapat membuat investasi dan usaha lebih mudah dibuka di Singapura. Yang keempat meliputi sistem hukum. Di Indonesia, sistem hukum menggunakan perundang-undangan dan jurisprudensi, sedangkan di Singapura, sistem hukum menggunakan perundang-undangan doktrin. Yang kelima, tarif pajak. Di Singapura menerapkan tarif pajak dasar perusahaan yang lebih ringan sebesar 17% serta tunjangan pajak yang cukup bagi usaha kecil. Yang keenam, meliputi kepastian hukum. Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung iklim investasi yang kondusif dalam berusaha dibandingkan dengan negara Singapura. Yang ketujuh tentang lingkungan bisnis. Singapura memiliki lingkungan bisnis yang lebih mendukung dari Indonesia, yang terlihat dari daya saing investasi Indonesia yang lebih rendah dari China dan Vietnam. Yang kedelapan tentang perizinan. Di Indonesia, perizinan untuk usaha online lebih sulit dibuka dan memerlukan lebih banyak prosedur. Sedangkan di Singapura, perizinan untuk usaha online lebih mudah dibuka. Yang kesembilan meliputi kewajiban hukum. Di Indonesia, undang-undang mengatur pendirian, manajemen, dan penutupan perusahaan. Sementara di Singapura, Companies Act 1967 mengatur perilaku dan kewajiban perusahaan itu sendiri. Yang ke-10, penerapan putusan arbitrase. Di Indonesia dan Singapura ada perbedaan penerapan putusan arbitrase termasuk Konvensi New York dan prosedur pelaksanaannya. Yang ke-11 tentang perlindungan hukum Indonesia dan Singapura melindungi pelaku usaha dalam melakukan perdagangan online memiliki undang-undang yang berbeda. Dalam hal ini, Indonesia masih memiliki beberapa kendali yang perlu diterapkan untuk mempercepat proses dan memudahkan pendaftaran usaha serta mempercepat investasi di negara ini. Itu tersebut merupakan bagian dari perbandingan antara birokrasi Indonesia dan Singapura yang sangat terlihat perbedaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.